Assalamualaikum, selamat sore Wilujeng Sonten kesadayanannya. Berjumpa lagi dengan channel Anak Sunda ya. Kali ini saya mau mereact dari channelnya Kak Jessica ya, tentang pemaparan kenapa katanya Maroko cuy bisa masuk ke lapas. Tanpa lama-lama kita langsung putar aja videonya, gaskan ya. Ke Nusa Kambangan one man cell. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue nggak tahu berita apa-apa selain penjualan yang diduga Amarzoni terlibat penjualan narko coy di dalam lapas gitu ya. Singkat ceritanya tiba-tiba FYP gue nongol-nongol Amarzoni udah di Nusa Kambangan. Nah sekarang Amarzoninya udah nyampe Nusa Kambangan. Biasanya usut punya usut yang gue dengar kalau udah di Nusa Kambangan udah game over, udah selesai. Sebenarnya dalam kasus Amarzoni ini yang masih gue bingungin adalah kok bisa narkocoy tembus ke lapas. Ini polisi-polisinya, penjaga di lapasnya itu ada terlibat juga, ada main juga, apa kelepasan, kebobolan, apa gimana konsepnya. Masalahnya yang terlibat tidak hanya Amarzoni, tapi ada 5 napi lainnya juga yang terlibat. Kemarin beritanya Amarzoni masih diduga terlibat. Sekarang ya Amarzoni terbukti menjadi gudang dalam peredaran ganja dan sabu di dalam lapas. Dan yang gue tahu ya, penjara di Nusa Kambangan itu kecil banget selnya, bener-bener kecil banget. Dan Nusa Kambangan itu walaupun memang tempatnya lumayan luas, daerahnya lumayan besar gitu, tapi penjara Nusa Kambangan itu tempatnya terpencil banget, jadi di dalam banget. Dan yang gue dengar di Nusa Kambangan itu ya masih banyak banget hewan buas. Amarzoni dan kelima napi lainnya dibawa ke Nusa Kambangan dalam posisi mata tertutup, tangan terborgol, kaki terborgol. Gue nggak ngerti maksudnya apa, cuman asumsi gue mungkin supaya mereka tidak mengenali jalan, mungkin supaya mereka juga ya biar nggak kabur lah. Jadi kalau kabur ya nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan sekalipun kabur mungkin dia nyasar juga gitu loh, kan nggak tahu tempat kemana-mana nih. Dan katanya ditambah ada hewan buas. Ya udah kalau lu mau kabur ya udah pasti goodbye, udah pasti game over kan kata gue. Nusa Kambangan mah udah pasti selesai, udah finish. Gue jadi penasaran, kita lihat aja nanti di lapas Nusa Kambangan, di penjara Nusa Kambangan, akankah dan apakah Amarzoni masih akan mengedarkan narkocoy dengan pengawasan yang seketat itu, karena Nusa Kambangan itu pengawasannya luar biasa ketat. Dan yang gue masih nggak ngerti dan yang gue overthinking, sekalipun ini bukan urusan gue ya, yang gue pikirkan adalah gimana nanti Iris Bella menjelaskan ini ke anak-anaknya. Gimana cara jelasinnya? Nah, bapakmu itu pengedar narkocoy dalam lapas. Nggak mungkin kayak gitu dong. Nggak, gimana ya? Nggak kebayang gue cara ngejelasinnya gimana. Dan gue yakin dalam hati kecil seorang Iris Bella itu juga pasti sedih gitu ya ngelihat bapaknya anak-anak itu ya terjerumus sejauh ini gitu loh. Sedangkan dulu tuh karirnya Amarzoni, astaga, dulu Amarzoni mah ganteng banget gitu ya. Dulu Amarzoni tuh karirnya cemerlang banget, di puncak banget gitu loh. Sekarang bisa sampai dilosor ke dalam tanah tertandus gitu. Maksud gue kayak jauh banget gitu. Cuma maksud gue tuh gini loh, kok buru-buru banget dibawa ke MK, buru-buru banget dibawa ke Nusa Kambangan gitu loh. Kayak itu